Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ketemu lagi pada ujian komprehensif hari ini dan salawat kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Pada hari ini mari kita buka ujian komprehensif pendidikan profesi guru atas nama Suhardin. Kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan pembacaan surat An-Nas kepada Pak Suhardin. Disilakan. Ya, terima kasih Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malik Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Baik, silakan. Dua ayat terakhir ditulis Pak Suhardin. Nanti tunjukkan ke saya hasil tulisannya. Silakan. Oke. Sedikit lagi Pak. Oke. Pak Suhardin, kita sudah mulai rekamannya ya, tadi ya, Sudah Pak. record ya. Ya Oke, Pak. silakan. Sudah Pak. Bisa diperlihatkan?
Agak mundur Pak, nggak kelihatan. Oh, oke. Nanti foto saja kirim di WA ya. Soalnya nggak kelihatan di sini. Gitu Pak. Iya, nggak kelihatan. Coba mundur. Ah, begitu. Oh, oh. Oke, cukup, cukup, cukup. Oke, nggak usah, nggak usah. Oke, yang penting nanti Bapak foto kirim di chat di WA saya ya. Ya Kita Pak. lihat. Ya Pak. Baik. Ah, Pak Suardin, saya perlihatkan ini RPP Bapak ya. Benar ya? Modul Pak. Oh, sorry, modul ajar ya. Ya Oke, Pak. ini ya di kelas Kelas 2 Pak. 2. Kelas 2 itu fase apa ya? Fase B atau fase C? Apa? Oh, fase A. Oke, ini kompetensi awalnya ini. Ya. Profil pelajar Pancasilanya apa-apa nilai-nilainya ini yang diambil? Di sini Pak, profil pelajar Pancasilanya itu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mm-mm. mulia, bergotong royong dan bernalar kritis. Oh, ini nilai-nilai ini berkaitan dengan topik yang kita bahas kali ini tentang Quran Surat An-Nas. Ada Pak, karena Ah, dalam kaitannya apa? kaitannya antara profil pelajar Pancasila dengan materi hari ini, yaitu karena membahas tentang surat Anas. Sedangkan di dalam surat Anas itu Pak membahas beberapa pokok kandungan. Ya. Yang pertama yang pertama saja dalam surat Anas itu di mana kita sebagai manusia memohon perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada kaitannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu Hmm, yang pertama. oke. Berikutnya ini ada, oke, kriteria baca dengan tartil, membaca Al-Quran, Ya. pertanyaan pemantik. Oke. Eh, bisa dikomentari pertanyaan pemantik ini maksudnya untuk apa? Di mana pertanyaan pemantik ini eh, seorang guru atau seorang pendidik ingin mengetahui sampai di mana pengetahuan tentang surat An-Nas. Ya, Hmm. menurut pertanyaan pemantik menurut saya Pak. Oh gitu ya. Oke. Pak. Yang lain, kalau untuk PJBL ini coba dipraktekkan begitu secara singkat. Bagaimana didemonstrasikan PJBL ini dilakukan? Oke, langsung dari inti Pak atau dari Langsung kegiatan inti, langsung kegiatan inti. Oke, ini kegiatan intinya. jadi, Silakan. Saya dalam waktu yang sangat singkat di ini saja ya, supaya kita bisa melihat mekanismenya itu bagaimana. Silakan. oke Pak, jadi di kegiatan inti sudah mendahului dari awal ini Pak. Jadi langsung ke inti Langsung. saja. Pertama eh, setelah pembukaan itu masuk di inti, peserta didik membentuk beberapa kelompok. Jadi di situ saya Pak akan membagi siswa 3 kelompok. Nah, kedua, setelah terbagi kelompok, di mana eh, peserta didik melihat gambar yang saya perlihatkan kepada peserta didik. Jadi mereka melihat gambar, menyimpulkan apa dari tujuan gambar tersebut, apa maksud dari gambar tersebut. Situ Pak. Dalam mereka melihat, mereka menyimpulkan gambar itu, apa maksud dari gambar yang saya telah tampilkan di baik itu secara video maupun secara di dalam buku, Pak. Yang ketiga, Setelah itu, peserta didik setelah mereka melihat gambar, eh, peserta didik tidak lupa membaca tawus auzubillahi minasyaitonirrajim dilanjutkan dengan bismillah. Nah, setelah itu mereka menghafalkan surat Anas. Surat Anas. Setelah keempat, guru menampilkan video. Video ini isinya Pak, saya ambil di YouTube, di mana video ini membaca surat Al-Ikhlas, Anas Pak, sorry Pak.
baca surat An-Nas dengan tartil. Jadi saya putar videonya, siswa telah melihat, memahami, dan bisa mengingat. Setelah mereka melihat video, peserta didik membaca surat An-Nas secara bersama-sama pada buku siswa. Jadi di situ juga Pak, di buku siswa itu ada juga surat An-Nas yang telah ditampilkan. Baca sama-sama surat An-Nas. Nah, setelah itu, setelah mereka membaca berulang-ulang sampai 5 sampai 7 kali Pak, nah, mereka akan kelompok-kelompok tersebut eh, jadi mereka akan membaca, saya ulangi Pak, membaca surat An-Nas itu berulang-ulang dari sampai 1 sampai 7 kali, ada yang 5 kali. Kenapa terulang begitu? Supaya mereka ingatannya mereka itu akan bisa, surat An-Nas itu bisa diingat, Pak. Selanjutnya setelah mereka mengulangi itu surat-surat An-Nas, mereka bergantian dalam kelompok, secara kelompok bergantian menghafalkan secara bersama-sama di depan kelas. Mereka menghafalkan Oke, surat An-Nas secara bersama-sama. Jadi bukan per orang, secara kelompok. Jadi kelompok 1 secara oke, keseluruhan, kelompok 2 secara ya, keseluruhan, ya Pak. Setelah itu eh, eh, mereka ada tugas mereka Pak untuk di sini kan PJBL Pak. Jadi untuk membuat sebuah karya, nah, saya membuat peserta didik itu mewarnai kaligrafi yang berlafaz Anas. Nah, itu hasil karya mereka Pak. Mewarnai lafaz Anas yang telah disediakan guru. Jadi saya sediakan itu lafaznya yang belum diwarnai, dan kelompok-kelompok itu akan mewarnai. Setelah mereka mewarnai, mereka kembali lagi memaparkan hasil dari kerja mereka yang mewarnai lafaz Anas tersebut. Setelah itu, setelah mereka memaparkan dengan begitu bagus, dengan begitu seru, bahagia, dan saya selalu memberikan pujian kepada mereka. Nah, setelah itu lanjut saya eh, membagikan LKPD. LKPD. Nah, LKPD ini Pak, saya minta maaf sebelumnya, di mana LKPD ini ada materi yang saya bikin tadi malam Pak. Saya sudah bikin tadi malam PPT-nya, cuman materi yang dibawa ini adalah materi yang secara keseluruhan di kelas 2 tersebut. Jadi sebenarnya materinya ini ada sama saya Pak. oke. Lanjut Terus, setelah itu Pak, setelah mereka mengerjakan LKPD, saya evaluasi hasil dari pekerjaan mereka. Setelah itu melakukan refleksi. Oke, di situ inti dari materi saya, Pak. oke, cukup, Pak. cukup ya. Oke, kita lihat ke bawah ya. Kita lihat ke bawah. Ini diagnostik. Oke, ini ada remedi. Oke, kita lihat dulu ke bawahnya apa-apa saja yang dilampirkan. Ini gambar untuk apa ini, Pak? Nah, itu Pak, gambar yang saya bilang mereka melihat. Nah, mereka lihat, setelah itu mereka simpulkan itu gambar apa. Nah, di situ bermacam-macam siswa menjawabnya, apakah mereka lagi membaca surat An-Nas secara bersamaan di dalam kelas bersama gurunya. Ini yang dibaca. Iya, Pak. Oke, ini proyeknya ini dalam bentuk Mewarnai, Pak. mewarnai. Mewarnai. Mana itu yang diwarnai itu yang mana? Makanya saya bilang tadi Pak, materinya ini
ini modulnya, cuman materinya saya so bikin yang terbaru Pak. Karena ini materinya secara Oh, keseluruhan Pak. oh ini, oh iya, tidak ada LKPD-nya ya? Ini Ada di LKPD. ada LKPD-nya di materi di sama saya Pak. Boleh mau tampilkan Pak? Coba, coba sharing, coba sharing. Oh iya Pak. Coba Bapak boleh sharing dari situ kan? Silakan. Saya ingin lihat. Oke, kita lihat dulu materi itu apakah memang betul-betul menunjukkan proyeknya. Nah, proyek kali ini adalah membuat mewarnai kaligrafi surat An-Nas. Nah, Ada kita Pak. melihat seperti bagaimana ininya ya, skemanya. Silakan. Ada Pak. Sudah bisa ditampilkan? Saya belum bisa melihatnya. Oke, coba di share screen kalau bisa. Nah, gitu, Ada. boleh. Mulai mulai kelihatan, mulai kelihatan. Nah, coba ditampilkan. Jadi Coba diperbesar, diperbesar iya Pak. atas. Ya, itu atas, di atas. Yang segi empat di atas itu ya. Klik itu. Ya, yang segi empatnya. Ada Pak. Nah, coba. Mana saya lihat dikasih besar, Pak, tampilannya. Ada Pak. Kasih full. Oke, boleh. Coba diterangkan ini maksudnya apa? Jadi di sini Pak, ini LKPD untuk eh, produk anak-anak atau peserta didik Pak. Jadi mereka akan mewarnai lafaz Anas per kelompok. Ya Pak. Jadi tiap kelompok ini saya tidak menentukan warnanya apa Pak, cuman dari kreatif anak-anak terserah dari kelompok satu warna apa, saya serahkan kepada mereka. Saya cuma melihat hasil dari eh, warna dari apa yang diberikan oleh peserta didik. Ya, itu LKPD saya Pak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Terus ya selanjutnya Pak di sini, oh ini produk Pak ya, sorry Pak, minta maaf ini Pak. Ini produk Pak, yang tadi itu produk, sedangkan LKPD-nya ini Pak. Nah, Oh, bagaimana mekanisme pengisian LKPD ini? Bagaimana? jadi setelah mereka melihat ini LKPD Pak, di sini kan ada beberapa kolom Pak, ada uraian, ada yang sudah atau belum, terus membaca. Jadi di sini ketika ada siswa, kalau mereka sudah menghafal surah An-Nas, nah, mereka cuman sistemnya centang Pak, checklist saja Pak. Misalnya, Misalnya si A Pak, si A sudah menghafal surat An-Nas. Jadi kalau dia sudah, dia centang di kolom sudah. Kalau hmm, dia belum, dia centang di belum. oke. Yang lain, apa yang mau disampaikan? Yang lain Pak lanjut di setelah itu setelah LKPD saya telah mengevaluasi, nah, ya, sampai mengevaluasi selesai Pak. Kalau penyampaian terakhir itu cuman penilaian formatif. Jadi cuman Oke, itu, apalagi yang mau disampaikan lain? tidak ada Pak. Cukup. Ya Pak. Oke, coba ditutup dulu ini. Ya Pak. Oke, sekarang kita kembali lagi ke
LKPD Pak Suhar ini tadi ya. Kita lihat dia punya eh, modul ajar tadi ya. Coba kita buka dulu modul ajar tadi. Kita coba lihat. Oh ini ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini ya. Sekarang ini pertanyaan saya. Ini ini untuk penilaian apa ini Pak? Ini yang ini. Nah, ini Pak LKPD yang saya ambil tadi Pak. Hmm, PD. cara mengisinya? Nah, makanya tadi saya jelaskan tadi Pak, andaikan si A, kalau andaikan dia sudah menghafal satu ayat, dia centang sudah. Tapi kalau dia belum, nah dia centang di belum. Situ Pak. Oh, LKPD. Ini Ya. tujuan. Oke. Ini aku hafal. Lalu apa lagi? Oh, materinya, pengembangan materinya. Ini ada buat Ya. video sendiri atau Video yang saya ambil ini cuman saya ambil di ada linknya itu Pak, YouTube? tapi saya ambil di YouTube Pak. Oke. Oke. Ini soal apa ini? Soal Sumatif pilihan atau ganda Pak. formatif? Iya Pak. Soal formatif. Iya Pak. Hmm. Oke, surat An-Nisa nilai sumatif. Lanjutan dari ini soal apa? Soal yang sulit atau soal yang bermuatan hoax? Pernah dengar yang bermuatan hoax? Karena Pak, Nah, jadi apa pemahaman Pak Suhardin tentang soal hoax itu yang bagaimana? eh, pemahaman saya tentang soal HOTS itu Pak, eh, ada beberapa kriteria kan Pak, di mana bisa dikatakan soal host. Andaikan kayak level satu Pak, itu kalau di kakao, kalau level satu itu tingkatannya mengingat Pak, mengingat. Ya, Kan di kalau level, ini belum hoax. kalau Menurut saudara, soal ini kategori hoax atau tidak? soal saya Pak, Ya, menurut saudara ini soal yang bermuatan hoax atau soal yang biasa-biasa saja? Atau yang tidak bermuatan hoax? saya Pak, Silakan. soal saya ini belum dikatakan host Pak. Kalau mau dilihat ini masih di level 2 atau level 3 Pak. Kalau begitu supaya dia jadi hoax, bagaimana caranya? Eh, Kalimat penyajian soalnya bisa dirubah Pak. Misalnya, Seperti apa yang saya sampaikan tadi Pak, itu kan ada kayak level 2 yaitu memahami, level 3 menerapkan. Jadi mungkin kayak apalagi surat An-Nas ini mungkin apa namanya Pak? Apa sajian soalnya itu eh, kayak level 3 Pak ya, kayak level 3 atau level 4 Pak menganalisis. Jadi di situ menampilkan menyajikan suatu ayat terus menganalisis dari kandungan ayat tersebut. Nah, itu hmm, levelnya tinggi Pak. jadi misalnya kalau dirubah ke hoax, ke analisis jadi bagaimana? Soalnya Pak, Ya, jadi di sini Pak saya kasih contoh Pak ya, satu. Disajikan sebuah ayat surat hmm, An-Nas yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. hmm, Dari ayat tersebut eh, dapat ya, dianalisis, dapat menganalisis tentang eh, kandungan dari surat An-Nas. oh, begitu. Oke, lanjut Pak. Oke, kita lihat lagi yang berikut ya. Ya Pak. Oke, pilihan ganda, Madaniyah. Siap. Oke, ini sudah kita bahas tadi ya.
Oke, sekarang kita ke bagian yang lain lagi, Pak Suardin. Ya Pak. Silakan Pak Suardin memilih saja pertanyaan yang kira-kira Pak Suardin bisa menjawabnya ya. Oke, ini kira-kira ini. Nah, mana kira-kira jawaban yang bisa dijawab? Oke. Nah, ini misalnya. Ya Pak. Coba ini. Kalau tidak bisa, bilang pas supaya berikut. Pas. Eh, karena Pak, artinya begini Pak, kalau dalam soalnya mengapa pengembangan rancangan perangkat pembelajaran perlu mempertimbangkan teori konsep belajaran pembelajaran. Jadi kalau sebagai guru ketika merancang perangkat pembelajaran tanpa mempertimbangkan teori atau konsep, maka saya kira itu Pak salah jalan istilahnya. Salah jalan. Oh, salah jalan. Seperti apa salah jalannya, Pak? Artinya begini Pak, ketika kita contoh logikanya Pak ya, kita ke pelabuhan, terus tidak memperhatikan Hmm. rambu-rambu jalan yang ditunjukkan ke pelabuhan, itu mengakibatkan kita salah jalan karena tidak ada tanpa ada petunjuk yang kita bisa ikuti Pak. Itu logikanya Pak. Jadi teori itu petunjuk. Artinya iya Pak, teori itu petunjuk Petunjuk bagi. bagi guru peserta didik supaya Oke, menjadi berikut. ya Pak. Oke, oke, cukup ya. Ya, ini kita ingin cek dulu. Pernah dengar apa? Ini tadi LKPD. Ini ada uraian materi. Bapak tadi tidak ada uraian materi. Media juga tidak ada. Oke, oke, uraian materi pokok bahasan apa mengapa. Oke, juga tidak ada. Oke, uraian materi pembelajaran siswa apa mengapa. Oke, siap. Berikutnya bagaimana materi bermuatan host apa? Ini coba ini dijawab. Apa tantangan saudara dalam pengembangan materi pembelajaran yang bermuatan hot? Jadi tantangan saya di mana ingin memperbanyak lagi untuk belajar Pak, Hmm, supaya lebih ke depannya eh, bisa memahami materi-materi yang bagaimana bermuatan hot. hmm. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini bisa dijawab, bisa diklarifikasi ini. Bagaimana saudara menyusun rancangan penilaian sikap? Jelaskan bagaimana saudara menyusun rancangan penilaian sikap dan bagaimana Hmm, melakukan penilaiannya. hmm. Bagaimana? Artinya Pak, kalau secara agama penilaian itu jangankan Pak nanti dirancang, dilihat saja secara langsung itu bisa dilihat Hmm. Pak, bisa Jadi dinilai maksudnya Pak. bisa dilihat dengan mata batin ya. Iya, bukan dengan mata Pak. Jadi dari penglihatan saja bisa kita nilai orang lain Pak. Dari segi Hmm. tingkah laku, baik itu secara tutur kata maupun secara tingkah laku. Kalau Bapak menilainya dengan mata batin, peserta didik, begitu? Tidak Pak, itu melewati Oh, proses Pak. mau melalui proses juga ya. Iya, Pak. Oke, berikut kita lihat lagi. eh ini coba. Mengapa perlu dilakukan tes diagnostik peserta didik sebelum memulai pembelajaran? Ini Pak, kenapa harus ada tes diagnostik? Di mana ketika kita mengajar itu fungsinya dari diagnostik itu supaya kita bisa mengetahui karakteristik siswa, Hmm. karakter-karakter siswa, ya, bisa mengetahui tingkah laku atau kemampuan
Lalu apa manfaatnya buat guru? Di situ Pak, ketika manfaatnya untuk guru, ketika kita mengetahui ketika kita mengetahui diagnostik peserta didik, kita bisa memberikan materi, ya, memberikan materi sesuai kemampuan siswa tersebut. Nah, makanya di Hmm. dalam kurikulum Merdeka itu Pak ada namanya berdiferensiasi, di mana kita sebagai guru mengajar sesuai kemampuan siswa. Nah, Kalau siswanya kalau kemampuan si Bapak sekarang mengajar di kelas 2 Pak, kelas 2. Setelah dites, ternyata dia punya kemampuan sudah SMP. Apakah dia harus tetap diajar di kelas 2 atau saya mau kasih pindah di kelas 7? kalau memang pemerintah ada program seperti itu, ya Pak. Nah, andaikan kelas 2 Pak, di negara-negara Eropa itu begitu Pak. Oh, begitu. Bisa jadi Pak. Oke. Jadi Oke. kalau Boleh itu, boleh. kalau andaikan sebagai Hmm. pemerintah ada siswa IQ-nya lebih tinggi dan dia lebih Hmm. paham mungkin di bawah di SMP, saya kira tidak ada masalah Pak. Hmm. Kalau misalnya dia dia lagi sudah di kelas 6 tapi tidak tahu membaca, baru mau kasih naik orang begitu, naik kelas atau kasih naik SMP? Nah, sebenarnya Pak kalau begitu tidak boleh Pak. Harus Oh, tidak boleh. Faktanya boleh. Iya Pak. Faktanya boleh. Itu sebenarnya begini Pak. Sebagai saya sebagai guru Pak begini, di mana di kurikulum Merdeka ini eh, seolah-olah siswa itu tidak boleh ada yang tinggal kelas Pak. Karena begini Pak, Hmm. apapun pengetahuannya, cuman andaikan kayak matematika Pak, toh 3 kali 3 sama dengan 9, walaupun dia tidak bisa menyebutkan hasil tersebut, dia bisa membaca saja atau menyebutkan cuman 3 kali 3, itu sudah ada nilai Pak. Hmm. Ini masalah antara bagaimana Pak ya, eh, di mana pendidikan ini kalau menurut saya Pak, kurikulum Merdeka ini sama saja memanjakan siswa Pak, Hmm. memanjakan Jadi apa siswa. perbedaannya? Apa perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya? Tapi kalau kurikulum Merdeka sekarang Pak itu kalau makanya tadi saya bilang berdiferensiasi di mana guru mengajar itu mengikuti kemauan siswa. Jadi di situ ketika siswa maunya nonton video untuk belajar, itu harus Hmm. dipilihkan. Ketika siswanya maunya dia cuma Bermain bola, membaca buku, tidak boleh dipaksakan. misalnya misalnya pada saat Bapak mau kasih belajar PAI, Ya, Pak. tiba-tiba sebagian besar siswa suka main bola. Itu kurikulum Merdeka harus dituruti. Artinya Pak di asesmen awal itu yang ditentukan bukannya agama, sukanya di mana, bukan nanti di bola Pak. Oh, misalnya pada saat pembelajaran agama, pada saat masuk dia tahu tipe Soehardi ini yang kasih mengajar agama, orang tidak suka poli, orang suka bermain, baru tipe memaksa belajar agama atau katanya berdiferensiasi, kan mengakomodir perbedaan kebutuhan. Nah, yang belajar agama satu dua orang silakan dengan Pak Soehardi di kelas, yang lain main bola begitu. Artinya begini Pak, berdiferensiasi disesuaikan dengan pembelajaran itu. Jadi ketika Hmm, kita sebagai guru agama, bukannya di dalam agama itu yang lain di saat belajar agama, yang lain yang suka main bola silakan main bola, tidak Pak. Tapi di bagaimana? asesmen itu yang dipilah. Ini mungkin belajar agama sukanya nonton video, yang Hmm. lain sukanya baca buku saja Pak, yang lain suka membaca, begitu Pak maksudnya. Oh, kalau misalnya dia belajar agama sambil bermain bola, DP gaya belajar misalnya kinestetik. Kinestetik itu kan gaya belajar yang ditunjukkan oleh em, dia sukanya sesuatu yang bergerak, kinestetik, ada gerakan tubuh. Nah, DP gerakan tubuh supaya dia memahami arti penting pelajaran, DP tubuh harus bergerak dan gerakannya itu main bola. Bagaimana itu?
kalau gerakannya masih bisa diganti dengan yang lain, kenapa nanti main bola, Pak? Oh, itu yang dia suka, Iya, Pak. malu mau ganti yang dansa, kan tidak mungkin. Bagaimana itu? Baik, Oke, cukup ya. Berikut. eh oke, coba beri komentar soal ini, Pak Suhardi. proyek P5 dan P2RA proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual berbasis kebutuhan masyarakat, permasalahan di lingkungan sekolah. Di sini eh, kontekstual berbasis kebutuhan masyarakat. Bapak setuju dengan statement ini? Ya, Setuju, setuju, Pak. Pak Suhardi? Setuju, Pak. Setuju. Mengapa setuju? Ya, Pak. Mengapa setuju? Karena di mana di sini antara sekolah dengan masyarakat itu ada kaitannya, Pak. Oke. Judul Pak Suhardi itu PTK apa? PTK saya itu, Pak, judulnya meningkatkan pemahaman materi sholat Jumat, meningkatkan materi sholat Jumat. Masalahnya apa di situ yang ditemui? Anak-anak jarang sholat Jumat atau Eh, sebagian, Pak. sebagian dari berapa orang? Hmm, lebih dari setengah, Pak. Oh, lebih dari setengah. Oke, jadi apa masalahnya di situ? Jadi masalah di sini saya bagaimana di jurus saya ini eh, ingin meningkatkan pemahaman siswa itu materi tentang sholat Jumat, Pak. Hmm. Oke, Supaya mereka siswa itu bisa bertambah lagi atau berkeinginan untuk melaksanakan sholat Jumat. bagi menurut saudara penelitian tindakan kelas ini penting bagi guru? Sangat penting, Pak, Mengapa? karena penelitian tindakan kelas ini ketika di dalam penelitian menemukan sesuatu masalah, ketika ada hasil penelitian tersebut sehingga di mana guru eh, mempunyai motivasi untuk mendorong, ya, untuk mendorong lagi Hmm, peserta didik eh, apa ketika mendapatkan masalah yang ada di dalam kelas tersebut. oke. Eh, saya kira beberapa hal yang penting untuk disampaikan dalam rangka ujian komprehensif ini. Pada bagian mana pada modul pedagogik Anda susah memahami dari seluruh modul? Misalnya modul apa? Perkembangan peserta didik kah? Evaluasi pembelajaran kah? Pengembangan profesi guru atau materi tentang teori dan pembelajaran? Bagian mana yang bagi Pak Suhardi agak sulit memahami dan mencerna materinya? Di ini, Pak, teori-teori begitu, Pak. Teori-teori apa? Di teori apa misalnya? Kesulitannya di mana? Eh, teori Ada berapa teori-teori belajar itu Pak Suhardi tahu? teori belajar itu ada 5, Pak. Ada 5. Ya, Salah satunya ada teori behavioristik, ada behavioristik. teori Oke. ada Behavioristik. Oke. Berikut. Kalau di elemen dalam pembelajaran PI itu ada berapa elemen Pak Suhardi? ada 5, Pak. Apa saja elemen itu? Ada Quran hadis, ada akidah, ada akhlak, ada fikih, ada sejarah, Pak. Sejarah kebudayaan. Bagian mana yang dari elemen itu Bapak susah memahaminya? Saya, Pak, kadang di fikih, Pak. Fikih pada topik apa? Biasa di
tahara Pak. Tahara. Oke, tahara. Taharanya bagian apa? Bagian wudhunya atau bagian Eh, tayamumnya? mandi wajib Pak. Oh, mandi wajib. Oke, siap. Terakhir, saya ingin nanya, profil Pancasila proyeknya sudah jalan di sekolah? Alhamdulillah Pak. Cuman sekedar penyampaian Pak, saya di SD ini baru 2 bulan Pak. Iya, tapi kan sudah ada informasi di Iya, sekolah, sudah sudah ada Pak. kan? Sudah Pak. Sudah tahun keberapa? Ya Pak, Sudah tahun keberapa? saya belum sempat tanya itu Pak. Oh, jadi kemarin ketika menyusun modul proyek profil Pancasila, dapatnya dari mana? Kemarin kan Alhamdulillah di SD sudah sempat menyusun proyek Pak. Nah, jadi saya mengambil menyesuaikan cuma satu kelas Pak, kelas 4 Pak. Sebelumnya dari mana? Saya Pak Iya, sebelumnya di SMP 7 Pak. mengajar PAI juga. Alhamdulillah Pak. Ada prakarya juga Pak. Oh, mengajar tapi mengajar PAI. Iya Pak. Oh, oke. Apalagi dari SMP pasti ke SD lebih mudah, ya? Saulah Pak. Pasti ke SMP lebih mudah. Oke. Untuk bagian yang penting lainnya yang perlu ingin saya konfirmasi adalah em, terkait dengan itu. Bagaimana apa yang dialami ketika menyusun modul ajar ini? Apakah buku siswa dan buku guru yang sudah tersedia itu sudah cukup memadai untuk bahan pembelajaran PAI atau masih butuh modul ajar untuk rincian kegiatan pembelajaran? Atau cukup dengan buku sebenarnya sudah memadai, tidak perlu lagi modul ajar. Menurut Anda gimana? Eh, Cukup Pak. Kalau bisa dikatakan cukup kalau referensinya ditambah Pak, bukan cuman fokus pada buku siswa atau buku guru. Karena referensi itu harus bermacam-macam, apakah itu dari internet, apakah dari Google, itu Pak. Oke. Selama ini referensi yang ketika menyusun pengembangan materi, saudara mengambilnya dari Sebagian dari buku guru, buku kaitkan dengan materi buku siswa Pak, dan eh, beberapa referensi yang diambil apakah itu di Google dan tempat-tempat lain Pak. baik. Saya kira cukup dan untuk menutup ujian kita pada malam hari ini, pada saat ini kita akan mendengarkan doa penutup dan doa belajar dari Pak Suwardi. Silakan. Oke, saya tutup dengan salah satu surat pendek, ya, yaitu surat Al-Fil. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan demikian
Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.